Oke, sekarang kita akan lanjutkan videonya. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu detail rangkanya setelah jadi. Layangan sudah jadi untuk rangkanya, dan kita akan lihat detailnya kayak gimana. Nah, jadi untuk detail rangkanya sudah teman-teman lihat, dan menurut saya untuk kerapiannya sudah sangat rapi sekali. Dan untuk rangka layangan ini saya masih agak ragu di bagian kakinya, kayaknya masih agak kaku. Ya mudah-mudahan enggak ya teman-teman. Dan setelah ini tinggal kita nyari hasil terbangnya saja. Mudah-mudahan layangan ini bisa terbang dengan sempurna. Dan sekarang kita akan masuk ke proses yang berikutnya. Untuk sementara kita jemur dulu layangannya biar keringnya maksimal, karena kemarin bambunya masih agak basah sedikit, belum kering maksimal. Dan di sini juga ada rangka layangan cotek. Ini untuk amunisi tahun depan. Sudah dapat 2 rangka saya. Dan di sini ada stok bambu sedikit buat berkarya di luar musim layangan. Ini bambunya super sekali, sangat wayang sekali teman-teman. Pokoknya mantap buat layangan. Sudah saya tambah warna dasarnya, tapi cuma kanan sama kiri. Untuk di bagian ekornya belum. Dan layangan sudah pindah ke sini lagi teman-teman, karena hujan. Kondisinya cuaca lagi mendung, padahal tadi panasnya terik banget. Dan sekarang sudah hujan. Untuk warna dasar ini tidak saya tumpuk ya, cuma satu aja, satu lembar. Ini cuma satu lembar saja, biar layangan nggak berat. Lumayan rumit teman-teman mempersiapkan plastik penutupnya. Ini sangat-sangat rumit sekali menurut saya.
Jadi plastiknya sudah siap dan siap kita tutup layangannya. Jadi di sini rumitnya adalah penyambungan plastiknya. Gimana caranya supaya plastiknya pas nanti sama layangan. Nah, salah satu yang bikin rumit adalah tempatnya di sini, teman-teman. Tempatnya kurang luas. Jadi kita ngebat layangan di sini cuma setengah layangan saja yang masuk di halaman rumah ini dan ekornya menonjol keluar. Jadi kita mempersiapkan plastiknya jadi agak rumit. Ini aja plastiknya sampai jatuh di bawah. Jadi ini dia plastiknya sudah siap. Tinggal nyambung yang ini aja nih. Tinggal solder yang ini terus ke sini lagi sedikit. Nah, ini salah satu yang bikin rumit nih. Jadi kita harus buat kayak gini, nggak harus sih. Tergantung selera. Jadi di sini lebih ke kanan, terus di sini lebih ke kiri. Ini buat ekornya nanti. Untuk lipatan ekornya mungkin saya tunjukin sedikit. Jadi untuk lipatan ekor yang di sini, teman-teman, sama di sini. Jadi kita harus bikin lebih ke kiri sama ke kanan. Nah, jadi tadi saya nyikut yang ini pakai sistem solder. Oh ya, di sini saya hampir lupa. Sebentar kita bakal isolasi lagi nih, biar tambah kuat. Di belakang sama di tampak depannya nanti kita isolasi double. Ya, kita lanjut lagi. Oke, setelah pikir lama-lama, akhirnya batang ekor saya ganti, teman-teman. Ini batang ekor yang sebelumnya. Mungkin saya akan pakai buat layangan bebian yang 1,5 ke atas, karena rencananya saya mau buat layangan bebian juga yang ukuran lebih kecil dan knock down. Dan di sana layangannya sudah dengan ekor yang baru. Coba kita lihat. Ekornya saya tumpuk ya, teman-teman. Ya, ini dia. Sekarang sudah lebih tebal dan rapi tentunya, karena saya mengutamakan kerapian. Hasilnya sudah sangat rapi. Dan untuk di bagian atas belum saya ikat, sebentar kita akan ikat. Untuk bantang ekornya, bagian bongkol sudah lebih kokoh ya, teman-teman, tidak lemot. Karena katanya kayak gitu, untuk ekornya bagian bongkol harus lebih kaku biar nggak ngunyah layangannya. Jadi saya kakuin di sini. Dan untuk tapak atas juga saya potong, karena setelah saya pasangin knock down kemarin, panjang tapak atasnya dari sini ke sini itu jadi batang sayapnya dibagi 4, teman-teman. Karena rencana awalnya bukan kayak gitu. Tapak atasnya sebenarnya saya bikin lebih kecil, mungkin batang sayap dibagi 4,5 kurang lebih, karena saya ngukurnya nggak termasuk knock downnya, teman-teman. Jadi panjangnya batang sayap dibagi 4 jadinya. Akhirnya saya potong kurang lebih yang sebelah kiri berapa ya kemarin, sekitar 1,5 sampai kurang lebih 1,5, di kiri 1,5 dan di kanan 1,5, totalnya jadi 3 cm saya potong. Dan kepalanya sudah lebih kecil. Sebelum kita cukup, kita otak-atik dulu yang mana dirasa kurang dan kita perbaiki. Dan di penajuk yang panjang, rencananya mau saya raut lagi untuk di bagian tengah-tengah sampai ke bawah, karena kayaknya masih agak kaku. Biar relogannya bagus, ekornya bisa ngajat, bahasa saya ngajat, teman-teman, biar nendangnya lebih bagus.
Karena ini penajuknya sebenarnya setelah saya raut bambu ini kemarin, saya memang agak ragu, tapi saya pakai dulu. Belakangan kita servis setelah dirakit layangannya biar ketahuan kakunya seberapa. Dan bentuk layangan kita lihat seperti ini. Kepalanya lebih agak langsing jadinya. Oh ya, di bagian selongsong V yang penajuk panjang yang ini, kemarin yang ini lepas, lem-lemannya lepas teman-teman, sambungan kiri sama kanannya lepas. Akhirnya saya pasang tatakan di bawah yang ini, karena kemarin saya ikat di sini dan di sini dan sini. Dia saling ketarik, yang ini ketarik ke bawah, yang ini ketarik ke bawah, akhirnya yang ini lepas. Sudah saya akalin dengan cara ditaruh tatakan di sini, dan kita akan ikat juga di sini. Dan di sini juga saya catak sedikit buat celah talinya masuk biar nggak mudah bergeser. Untuk yang ini masih aman, penajuk yang di bawah.